Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadilul Ustadz, Al-Ustadz Willy, wa zumala al-ahibba, alhamdulillah, fi hadihil fursah, nahnu min firqati al-hadiyat asar, sanuqaddimu bahsana, yakni amma yata'alaku bi ilmil mantik, tahtal maudu al-istidlal ghair mubashir, wal istiqra wa marakhilihi. Qabla namdiya ila bahsana sanu'arif nafsana, yakni awalan ismi Muhammad Ilham Cipta Hakim ar-ra'isil jalsah, wa ukhtina Indi Novia Ningrum, wal akhir ukhtina Dwi Rizki Anastasia. Thayyib, la nastaghriq waqtan qalilan mubasharatan ila al-mutakallim al-awwal. طيب شكرا كثيرا على رئيس الجلسة، ولأننا كالمتقدمة الأولى أبين لكم تحت الموضوع نستمر مرحلة الفروض أو الكشف. الفرض هو رأي نضع على سبيل الحذر أو التخمين لتفسير ظاهرة من الظواهر وبيان عليها أو معلولها. Al-fardu atau hipotesis adalah pendapat yang kita tempatkan sebagai suatu kehati-hatian atau dugaan untuk menjelaskan suatu fenomena dan pengaruhnya. Wa huwa marhalatun mutawassitatun min marahilil istiqra' taqa'u bainal mulahadhah wat tajribah wa bainal qanun al-'ilmi wan nadhariyah. Dzalika anna al-bahitha la yumkinuhu an yantakila fuja'atan min mulahadatihi li dhahiratin mu'ayyinatin. Hipotesis adalah cara tengah di antara pengamatan dan eksperimen dan di antara hukum ilmiah dan teori untuk menentukan hakikatnya. Fal fardu huwa tariqul ilmi alladhi yusalul bahitu ila an-nadhariyah wal qanunul 'am wa laysat an-nadhariyah tab'an lidzalika siwa fardun thabatat sihhatuhu. Wa min amthilatil fardu al-'ilmi ma hadasa lil 'alimi asy-syahir Archimedes alladhi qad tusalla ila al-qanun at-tabi'i al-qa'il inna kulla jismin maghmurun fil ma'i fa innahu yashulu hizan min al-farahi bi miqdari hajmihi la wajnahu. Contohnya yaitu Archimedes menemukan hukum alam bahwa setiap benda yang tenggelam dalam air menempati sebagian ruang dengan volume dan beratnya. Ala annal fardu la nahtaju ilaihi fil masail al-'ilmiyah wa dhawahir at-tabi'iyyah faqat. Bal innana nastakhdimu al-furud hatta fi hayatina al-yawmiyah fi kathirin min al-umur li tafsirin ma nulahiduhu min al-asya'i wal hawadisi allati tusadifuna. Tidak cukup kalau asumsi atau hipotesis hanya dilihat dari masalah ilmiah dan fenomena alam saja. Tetapi lebih dari itu, seperti hipotesis filosofi, yaitu asumsi akal yang mana filsuf mengasumsikan solusi dari masalah-masalah, tetapi tidak mungkin melakukannya. Seperti hipotesis beberapa filsuf Yunani bahwa asal alam semesta adalah air atau udara. Dan beberapa yang lain mengasumsikan bahwa alam yang terlihat dan masuk akal adalah ilusi yang tidak ada dalam kenyataan. Sebaliknya, makhluk nyata adalah dunia spiritual yang rasional, seperti yang diklaim oleh filsuf Yunani Plato. Naam, nastamir.
ولا تقف الفروض عند هذين النوعين فقط بل تتعدد ذلك إلى ما يسمى بالفروض الفلسفية وهي فروض عقلية يفترضها الفيلسوف حلا لمشكلة من المشاكل ولكنه لا يمكنه الاستدلال عليها لاستحالة ذلك وذلك كافتراض بعض الفلاسفة اليونانيين أن أصل العالم هو الماء أو الهواء وافتراض بعضهم أن العالم المشاهد المحسوس خيالات لا وجود لها حقيقة وإنما الموجود الحقيقي هو العالم الروحي العقلي كما ادعى ذلك الفيلسوف اليوناني أفلاطون. ومن المعلوم لنا أنه يتبحث العلم والوصول إلى تفسير حقيقي للعالم وما يحدث فيه من الحوادث ولكن ذلك لا يتحقق دائما على الوجه الأكمل. طيب نستمر. شروط فرض العلم. الأول أن يكون الفرض مسبوقا بملاحظة أو تجربة. Syarat hipotesis ilmiah. Yang pertama yaitu hipotesis harus didahului dengan pengamatan dan percobaan. Watsani yajibu alla yata'arada al-fardu ma ayyi qanunin tabi'iyyin aw aqliyyin mu'tarafin bih. Yang kedua yaitu hipotesis tersebut tidak boleh bertentangan dengan hukum alam atau hukum rasional. Seperti contohnya asumsi bahwa jin penyebab wanita menderita epilepsi atau asumsi bahwa bintang-bintang memengaruhi nasib manusia. Wasalis yajibu an yakuna al-fardu mumkazun at-tatbiq ala jami'il halati al-musyahadati. Yang ketiga yaitu hipotesis harus diterapkan untuk semua kasus. Maka tidak boleh anggapan beberapa filsuf berbeda dengan yang lain dijadikan sebagai hipotesis. Ar-rabi' yajibu an yakuna al-fardu qadiyatan qabilatan 'alaiha. Yang keempat yaitu hipotesis harus berupa proporsi atau perbandingan yang ideal yang bisa dibuktikan. Contohnya, penyebab jatuhnya tubuh yaitu ketika dicabutnya nyawa. Atau alam ini terdiri dari makhluk spiritual yang tidak terhitung jumlahnya. Dan hal itu adalah perbandingan ideal yang dapat dibuktikan. Baik, nastamir. Al-fardu al-ilmi wan-nadhariyah. Anna al-fardu al-ilmi tafsirun muaqqatun lidh-dhahirati mawdu'ul bahthi. Amma al-qanun wan-nadhariyah fahuma ibaratun an fardin thabatat sihhatuhu. Hipotesis ilmiah adalah penjelasan sementara tentang fenomena topik penelitian. Adapun hukum dan teori adalah ungkapan dari hipotesis yang valid. Namun, kata teori kadang-kadang dapat digunakan dalam arti lain, seperti hipotesis. Contohnya, teori evolusi dan teori penggalian. Dan ada hipotesis yang tidak sampai pada tingkatan teori ilmiah. Ghairu anna kalimah nadhariyah qad tastamilu ahyanan bima'na akhar, ghairu hadzal ma'na. Fatastamilu an-nadhariyah bima'na al-fard. Kama yuqalu nadhariyah at-tatawwur wa nadhariyah at-tihab jawful ard. Wa yajibu an ta'rifa annahu laysa kullu fardin yatahawwalu ila nadhariyatin 'ilmiyyatin. فهذا غير ممكن وهناك كثير من الفروض باق على حالته الفرضية ولم يصل بعد إلى مستوى النظرية أو القانون. طيب نستمر. ومن أمثلة هذه الفروض التي تحولت إلى نظريات جميع القوانين العلمية التي تدرس الآن في علم الطبيعية والكيمياء. الأول قانون أرشميدس
fil ajzam at-tarfiyah. Contoh hipotesis yang sampai ke teori semua hukum ilmiah. Yang pertama yaitu teori Archimedes, teori tentang tubuh yang mengambang. Wasani qanun baul fil ghazat wa qanun al-'ardh wa talabu fi ilmi al-iqtisad. Yang kedua yaitu teorinya Baul, teori tentang penaklukan, hukum penawaran, dan permintaan dalam ilmu ekonomi. Wasalis wa qanun Bastir fil mikrobat. Yang ketiga yaitu teorinya Pasteur, teori tentang mikroba. Wa minal furud al-ilmiyah allati lam tasil ba'da ila nadhariyat al-awwal nadhariyatut tatawwur. Contoh hipotesis ilmiah yang tidak sampai ke teori. Yang pertama yaitu teori evolusi. Wasani annal qamara mahulun bisukan. Yang kedua yaitu bahwa bulan dihuni oleh orang-orang. Nah, Mas Samir. Fawaidul furud al-ilmiyah. Al-awwal al-fardu wal muqaddimatu ad-daruriyatu wal khudwatul ula lin nadhariyatil ilmiyah. Faidah hipotesis ilmiah yang pertama yaitu hipotesis adalah permulaan yang penting dan langkah awal untuk teori ilmiah. Wasani qad yakunul fardu hallan limas'alatin minal masaili allati la yumkinu al-wusula ila hal nihaiyan. Yang kedua yaitu hipotesis menjadi solusi untuk permasalahan-permasalahan yang tidak mungkin sampai ke puncak solusi. Wasalis annal fardhu hatta walau kana khata'un qad yusalu al-bahithu ila natijatin ilmiyatin mufidatin mufidatin. Yang ketiga yaitu hipotesis sampai atau berhasil walaupun jika itu salah, yaitu mencapai ke penilaian ilmiah yang sempurna. Jadi yang ketiga itu maupun hipotesisnya itu salah, tapi tetap ke derajat lebih tinggi daripada tidak meneliti sama sekali. Ikhtilaful furud min haitsu suhulatuha wa su'ubatuha. Al-awwal minha as-sahlu al-basit alladhi yudrikuha al-bahithul awwal wa hillah. Perbedaan hipotesis ditinjau dari mudah dan susahnya. Yang pertama, hipotesis yang sederhana, yang mudah dipahami oleh peneliti pada penelitian pertama. Contohnya, penyebab pemuaian logam adalah panas. Peneliti bisa menyadarinya dengan mudah setelah memperhatikan satu atau dua kasus saja. Wasani, wa minha as-sabu al-mu'aqqadu alladhi yahtaju ila dirasatin wa bu'di nadharin wa quwwati firasatin. Yang kedua yaitu hipotesis yang sulit dan kompleks, membutuhkan studi, pandangan yang jauh, dan kekuatan intuisi. Contohnya, gaya gravitasi. Wasalis minha ma yasilu ilaihi al-insan an tariqi sadaqati wal ittifaq. Yang ketiga yaitu hal yang dicapai seseorang secara kebetulan dan kesepakatan. Contohnya, menyaksikan orbit planet Uranus dan menemukan bahwa orbitnya menyimpang dari porosnya. Maka peneliti menghubungkan penyimpangan ini dengan keberadaan planet lain yang orbitnya dekat darinya. Thayyib, syukron hadamini, wa nastamir ila ra'isil jalsah. Thayyib, syukron li ukhtina Indina Syaningrum ala husnil bayan wa sanamdi ila al-mutakallim asani yakni ukhtina Rizki Anastasia. Falyatafaddal mashkura. طيب شكرا لرئيس الجلسة الذي قد أعطاني فرصة. والآن سأستمر البيان عن مرحلة الثالثة من مراحل الاستقراء،
يعني مرحلة النظريات أو تحقيق الفروض. تقدم الكلام على مرحلتين من مراحل الاستقراء، هما مرحلة الملاحظة والتجربة ومرحلة الفرض أو الاختراع. وبقي أن نتكلم على المرحلة الثالثة وهي مرحلة تحقيق الفروض أو النظريات. Pembicaraan tentang marhalah istiqra ini telah disampaikan dalam 2 tahap, yaitu tahap yang pertama marhalah mulahazah wa tajribah dan marhalah faradi awil ikhtira. Dan sekarang tinggal marhalah yang ketiga, yaitu tahap mewujudkan hipotesis atau teori. Wa tariqul ladzi yaslukuhu al-insan wa yutbi'uhu al-ulama التحقيق هذه الفروض العلمية وإثباتها هو ما يعرف بالمرحلة الثالثة من مراحل الاستقراء، وهي مرحلة تحقيق الفروض وإثباتها. وهذا الطريق يتنوع إلى نوعين، الأول طريق مباشر والثاني طريق غير مباشر. Dan thariqah ini telah diikuti oleh para ulama untuk menyelidiki dan membuktikan hipotesis ilmiah ini adalah apa yang dikenal sebagai tahap ketiga dari istiqra, yang merupakan tahap mewujudkan dan membuktikan hipotesis. Dan metode ini mempunyai dua macam, yaitu thariqun mubashir yang secara langsung dan thariqun ghair mubashir yang secara tidak langsung. فالطريق المباشر وهو النوع الأول من تحقيق الفروض، هو ذلك الطريق الذي يتمكن فيه العالم من إخضاع الظاهرة للتجربة وتمكن من ملاحظتها. ومعنى ذلك أن الإنسان يتدخل في الظاهرة بنفسه فيضيف أجزاء إليها أو ينقص منها. Metode yang secara langsung merupakan jenis pertama dari realisasi hipotesis, adalah jalur di mana ilmuwan mampu membuat fenomena yang di mana mereka mengalami dan juga mengamatinya. Ini berarti bahwa para ilmuwan tersebut ikut campur tangan dalam fenomena itu tersendiri. Mereka bisa menambahkan bagian-bagian ke dalamnya ataupun menguranginya. وقد وضع العلامة الفيلسوف الإنجليزي جون ستيوارت ميل هذا النوع من الاستدلال طرقا خاصة ليثبت بها أو بواحد منها الفرض العلمي ويستدل بها عليه. وهذه الطرق الخاصة تسمى قواعد الاستقراء أو قوانينه، وهي 5. الأول طريقة الاتفاق أو طريقة التلازم في الوقوع، ثم الثاني طريقة الاختلاف أو طريقة التلازم في التخلف، ثم الثالث طريقة الاتفاق والاختلاف أو طريقة التلازم في الوقوع وفي التخلف معا، ثم الرابع طريقة التغير النسبي أو طريقة التلازم في التغير، ثم الأخير طريقة البواقي. Sarjana filsuf Inggris John Stuart Mill mengembangkan jenis istiqra ini dengan metode khusus untuk membuktikan atau dengan salah satu dari mereka, yaitu hipotesis ilmiah, dan disimpulkan darinya bahwa metode khusus ini disebut aturan dari istiqra dan hukumnya. Dan mereka ada 5. Yang pertama metode kesepakatan atau metode terjadinya bersamaan, dan yang kedua metode perbedaan atau metode keterbelakangan seiring, yang ketiga metode persetujuan dan ketidaksetujuan atau metode dari yang pertama dan yang kedua secara pada saat yang sama, dan yang keempat metode melupakan atau metode perubahan seiring, dan yang kelima metode sisa. Wa tariqu ghairul mubashir huwa tariqul ladzi la yumkinu ikhda'u adh-dhahirati fihi litajribati, wa fi hadhihi al-halati tustakhdamu bi itsbatil fardi tariqatun tusamma at-tariqah al-qiyasiyah wa hiya tariqatun ghairu mubashirah. Dan yang kedua ada cara yang tidak langsung. Thariqun ghairu mubashir adalah cara di mana fenomena tidak dapat mengalami percobaan. Dan dalam hal ini metode yang disebut
thoriqah qiyasiyah digunakan untuk untuk membuktikan hipotesis. Dan ini adalah thoriqah ghairu mubasyirah. At-thariqatul qiyasiyah fi itsbatil furud. Metode qiyasiyah untuk membuktikan hipotesis. Tustakhdamu hadhihi at-tariqah fi tahqiqil furud al-ilmiyah allati la yumkinu itsbatuha bitajribati. Wa dhalika kal furudil lati yaftariduha ulama'ul falak aw 'alamu tabaqatil ard khassan bihadaini al-mawdu'aini. Metode ini biasanya digunakan untuk mencapai asumsi ilmiah yang tidak dapat dibuktikan dengan pengalaman, seperti yang diasumsikan oleh para astronom atau ahli stratigrafi bumi yang khusus untuk dua topik ini. Wa yubtada'ul bahithu fi hadhihi at-tariqati 'adatan bi iftiradi wujudi 'alaqatin 'ulya baina syai'aini aw jumlati asya'. Thumma yastantiju min hadzal fardi nata'ij. Thumma yuhawilu ba'da dhalika ay yabhatha 'anil haqa'iqi allati tu'ayyidu hadhihi an-nata'ij wa tuthbituha. Fa in wajadahu wa 'athara 'alayha ayqan bi sihhati fardihi wa illa tarikatin wa bahatha 'an fardin akhar. Dalam metode ini, peneliti biasanya memulai dengan mengasumsikan adanya hubungan tertinggi antara dua hal atau sekumpulan hal. Kemudian menyimpulkan hasil dari hipotesis ini, dan kemudian mencoba mencari fakta yang mendukung atau membuktikan hasil tersebut. Wa min amthilati zalika, syakhsun dakhala baitahu fawajada mata'al bait muba'tharan wa hay'atuhu mukhtallah wa nizamuhu mutaghayyiran fa inna awwala fardin yatabadaru ila zihnihi huwa anna al-lisan qad dakhala al-bait wa yastaftihu min hadha al-fardi anna al-lisa la budda an yakuna qad kasara qafla al-bait qafla al-bab aw zujaj ash-shibak wa annahu qad saraqa al-ashya'a ath-thaminah fil bait wan nuqudi al-mawjuda bihi wa anna atharun buddil lisi la budda an takuna baqiyatan ala ba'dil mana' wa ghairi dhalika min al-istintajat fa in ayyadat al-haqa'iqu al-musyahadatu al-mawjudah fil bait sihhata hadhihi al-istintajat quwwan 'indahu al-i'tiqadu bi sihhati fardihi wa illa buhitha an fardin akhar. Yaitu contohnya adalah ketika seseorang memasuki rumahnya dan menemukan barang-barang rumah berantakan dan melihat semuanya serba berantakan dan sistemnya dan sistem-sistem di rumah itu berubah. Seperti barang-barang di rumah itu udah tidak tertata dengan baik. Asumsi pertama yang muncul di benaknya adalah bahwa pencuri telah memasuki rumahnya dan dari hipotesis ini ia mengetahui bahwa pencuri itu pasti telah merusak kunci pintunya atau memecahkan kaca jendelanya. Dan dia yang terpikir dalam benaknya yaitu pencuri ini sudah mencuri barang-barang yang berharga ataupun uang di dalamnya. Dari kesimpulan ini, dalam kesimpulan ini jika fakta yang diamati di rumah ini mendukung validitas kesimpulan ini, ia memiliki keyakinan kuat pada validitas asumsinya. Jika tidak, ia akan memikirkan hipotesis yang lain. Summa at-turuqul mubasyirah li tahqiqil furud. Al-awwal tariqatul ittifaqi atau tariqatut talazum fil wuqu', yaitu metode kesepakatan atau metode kejadian secara di saat waktu yang sama. Wa yuhaddiduha mai nafsihi biqoulihi idza ittafaqat halatani aw akthar az-zahirati al-matlub
بحثها في ظرف واحد فقط واختلفت فيما عداه فإن هذا الظرف الوحيد الذي تتفق فيه هو سبب الظاهرة. Dan Mill sendiri telah mendefinisikannya dengan mengatakan jika dua kasus atau lebih setuju pada fenomena yang akan diselidiki hanya dalam satu keadaan dan berbeda dalam yang lain, maka satu-satunya keadaan di mana mereka setuju adalah penyebab fenomena tersebut. وبهذا التعريف يظهر واضحا أن هذه الطريقة تعتمد على مبدأ العلية العام وهو أن كل معلول له علة وأنه إذا وجدت العلة وجد المعلول. Dengan definisi ini telah jelas bahwa metode ini tergantung pada prinsip umum bahwa setiap akibat memiliki sebab dan jika penyebabnya ditemukan, akibatnya akan ditemukan. ومن أمثلة هذه الطريقة ظهر بعض أصحاب الأعمال أن عماله بدأ عليهم الضعف وقل الإنتاج في المصنع وأراد أن يعرف علة هذا الضعف وقلة الإنتاج فاختار ثلاثة من عماله من الذين ظهر عليهم الضعف وهم أكرم وخالد وأحمد وبحث ظروف كل واحد منهم فتبين له أن أكرم عمره 30 سنة قليل العناية بغذائه أعزب ليس له أولاد ويتعاطى المخدرات. Dari contoh dari metode ini adalah beberapa pemilik bisnis muncul bahwa pekerja mereka mulai mengalami kelemahan dan produksi menurun di pabrik. Dan dia ingin mengetahui alasan kelemahan dan kekurangan produksi ini. Jadi dia memilih 3 pekerjanya dari mereka yang tampaknya lemah. Dan mereka adalah Akram, Khalid, dan Ahmad. Ia akan mendiskusi kepada ketiganya ini dan akan mengamati mereka ini. Apa yang menyebabkan menurunnya produksi di pabrik itu. Telah dijelaskan di situ bahwa Akram berusia 30 tahun, sedikit peduli dengan makanannya, ia lajang dan tidak ada hubungan. Dia tidak memiliki anak-anak dan dia penyalahgunaan narkoba. Summa Khalid umruhu 40 sanah, syadidul inayati bi ghazaihi, mutazawwijun, lahu 6 aulad wa yata'ata al-mukhaddirat. Dan yang kedua Khalid, berusia 40 tahun, sangat memperhatikan makanannya, ia telah menikah, lalu memiliki 6 anak dan pengguna narkoba juga. Summa Ahmad umruhu 45 sanah mutawassitul inayati bi ghizaihi mutlaqun lahu 4 aulad wa yata'ata al-mukhaddirat. Dan yang terakhir adalah Ahmad, berumur 45 tahun, rata-rata dalam mengurus makanannya, lalu ia bercerai, mempunyai 4 anak dan pemakai narkoba juga. Wa bimuqaranati hadhil halat as-salasah wujida annahum yakhtalifuna fi kulli dzurufi ma'idan zurfan wahidan wa huwa yata'ata al-mukhaddirat fa innahum yattafiquna fihi. Fa astantij min dhalika anna hadha huwa al-'illah fi dha'fi ajsamihim wa qillatu intajihim amma ghairuhum min adz-dzurufi falaysa 'illah. Nah, dengan membandingkan ketiga kasus ini dari 3 orang tersebut, ditemukan bahwa mereka berbeda semuanya dalam semua keadaan, kecuali dalam satu keadaan, yaitu penyalahgunaan narkoba, di mana mereka semua sama-sama penggunaan narkoba. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa inilah penyebab kelemahan tubuh mereka, dan ini juga menjadi salah satu alasan mengapa produksi dari pabrik itu rendah, karena para pekerjanya yang sudah lemah. Adapun keadaan yang lainnya itu bukanlah menjadi penyebabnya. Summa qimatu hadhihi at-tariqah al-'alamiyah. Nilai metode ilmiah ini. Al-awwal واسكنه بالرغم من شيوع هذه الطريقة وكثرة استعمالها فهي لانفيد اليقين
lijawazi ta'addudil ilali lizahirati al-mu'ayyanati fal hararatu masalan zahirah sababuha tajammu'u asyi'ati syamsi fi makanin mu'ayyanin au ishti'alun narin fihi au idha'atihi bil kahraba au taharrukil jismi bisur'ah fala yumkinu tahdidul illah tahdidan taman. Terlepas dari popularitas metode ini yang sering digunakan, metode ini tidak memberikan kepastian tentang diperbolehkannya beberapa penyebab untuk fenomena tertentu. Misalnya panas yang terlihat dengan jelas. Hal ini bisa disebabkan oleh berkumpulnya sinar matahari di tempat yang tertentu atau disulutnya api di dalamnya, ataupun penerangan dengan listrik. Atau bisa jadi juga tubuh yang terlalu cepat bergerak, sehingga tidak mungkin untuk menentukan penyebabnya secara lengkap. Summa asani inha su'bat at-tatbiq illam takun mustahilatan wa dhalika li'annahu yakunu fil mustahil ay yattafiqa mithalani aw akthar li zahiratin min az-zawahiri fi zarfin wahidin ma'al ikhtilafi fi jami' az-zurufi al-ukhra wa dhalika li'anna at-tabi'ah al-'ammah mu'aqqadah فهي تحتوي على كثير من الأسباب والمسببات المتشابكات المتداخلة التي بسببها تتعقد النتائج ويشتبه الحال ويكون من الصعب فصل ظرف خاص عن بقية الظروف الأخرى واعتقاد أنه هو العلة. Dan yang kedua, sulit untuk diterapkan, jika bukan tidak mungkin karena hampir tidak mungkin dua atau lebih contoh fenomena dalam suatu keadaan setuju dengan perbedaan dalam semua keadaan lainnya. Karena sifat umum adalah kompleks, mengandung banyak penyebab yang saling terkait dengan penyebabnya karena hasilnya rumit dan kasusnya dicurigai, dan sulit juga untuk memisahkan keadaan tertentu dari keadaan lainnya dan untuk berpikir bahwa itu adalah penyebabnya. Dan yang ketiga, waqad yakunu itfaqu mithalaini aw aktsara fi amrin wahidin wa ikhtilafuhuma fiha adahu min qabili sudufati faqat wa la yujadu ittisalun ala zahirin baina hadzal amri wa baina hudusi zahirati. Dan yang ketiga, bisa jadi ada dua contoh atau lebih yang setuju dalam satu hal dan perbedaan mereka di dalamnya hanya kebetulan dan tidak ada hubungan yang jelas antara masalah ini. Taib kafani bihadzal bayan wa ufawwidul fursah ila ra'isil jalsah. Taib, syukran ala ukhtina Wirizki husnil bayan. Taib, syukran ala ukhtina Wirizki Anastasia ala husnil bayani wa namdi ila mutakallim al-akhir yani ana nafsi an tariqatul ikhtilaf atau tariqatul talazum fit takhalluf wa yuhadduha al-mail bi qawlihi idza wajadat dhahira fi halatin wa lam tujad fi halatin ukhra wa kanat halatani muttafaqataini fi jami' adh-dhuruf illa fi dharfil walidi yujadu 'inda wujudil dhahirah wala yujadu inda ikhtifaiha kana hadha dharf sabab dhahirah. Jadi yang kedua yaitu metode perbedaan atau metode mengkorelasikan keterbelakangan. Hal ini dibatasi oleh Al-Mel, filosof Inggris, dengan dia mengatakan jika suatu kejadian ditemukan dalam satu kasus dan tidak ada di kasus yang lainnya, atau dua kasus sepakat dalam semua keadaan kecuali dalam keadaan seseorang ayah yang hadir ketika fenomena itu hadir dan tidak hadir ketika menghilang, maka keadaan ini penyebab kejadian tersebut. Wamin amsilah hadil tariqah al-awal yakni lahadha ba'dul ulama anna nida yatakawanu fil layali al-hadithah wa tammat asya'i as-suhiyah al-khaliyah minal ghuyum. Yang pertama yakni beberapa ulama telah memperhatikan bahwa embun itu terbentuk pada malam-malam yang terjadi dan malam-malam yang tak berawan sama sekali. Sanian mal'a ina'i hawa,
summa wada'a fihi 'udun min ath-thaqabi musta'ilan fastamarra isti'aluhu thumma faragha al-ina min al-hawa wa wada'a fihi 'udun min ath-thaqabi musta'ilan fa nadhafana fadalla dhalika ala anna al-illata fil ikhtiraqi wa istighali wa wujudul hawa. Dan yang kedua ya ini ketika pengisian bejana dengan udara lalu memasukkan korek api ke dalamnya dan wadah itu terus menyala kemudian mengeluarkan wadah itu dari udara yang kedua dan memasukkan korek api ke dalamnya, maka padamlah pembakaran di dalam bejana tersebut dan penyalaan itu adalah adanya udara. Nyalanya api itu karena adanya udara. Jadi kalau misalnya nggak ada udara, apinya tidak menyala. Slide akhir. Summa qimatu hadhihi at-tariqah al-ilmiyah. Al-awwal hadhihi at-tariqah afdalu min sabaqatiha. Lidarajati anna ba'd al-ulama yara fiha tariqatu tajribah fi hinin yara anna at-tariqata al-ula hiya tariqatu al-mulahadah. Wala syakka anna tajribata afdala min al-mulahadah. Yang pertama qimah pentingnya tariqah ilmi ini. Yang pertama ya ini cara ini lebih baik daripada cara sebelumnya. Sejauh mana anabadul ulama sebagian dari ulama ya rafi tariqat tajribah melihat sebagai metode eksperimen anna fi hinin ketika itu yara anna tariqatul ula hiya tariqatul mulahadah. Mereka melihat bahwa metode yang pertama yaitu metode pengamatan atau observasi wala syakka anna at-tajriba afdala minal mulahadah, dan tidak diragukan lagi bahwa eksperimen itu lebih baik daripada penelitian ataupun observasi. Yang kedua, tsaniyan walakinnahu ma'a al-awwal fa innaha la takhlu min uyubin aidan wa innahu yatawajjahu ilaiha minan naqdi ma wajjahna ila tariqatis sabiqah. Yang kedua, tak terlepas dari keutamaan atau keunggulan metode ini, yang pertama, itu juga bukan tanpa kekurangan, tapi itu diarahkan dari kritik yang ditujukan kepada metode sebelumnya. Laisa minad daruri an yakuna al-amra al-mukhtalif fihi wahidan, fa innahu yajuzu an takhtalifu al-halatani fi aktsari min syai'in wahidin. Jadi tidaklah suatu perkara yang urgent ayakun al-amra al-mukhtalif fihi wahidan. Berbeda dalam satu hal karena fa innahu yajuzu an takhtalifa halatani fi aksari min syai'in wahid, karena diperbolehkan bagi dua keadaan untuk berbeda lebih dari satu hal. Summa istamir syashah. Salisan tariqatul ittifaq wal ikhtilaf. Jadi cara bersepakat dan yang berbeda. Idza ittafaqa mathalani aw aksar min al-amsilah allati taqa'a fihi adh-dhahirah wa amru wahidun faqat wa ikhtalafa fi waqti nafsihi mathalani aw aksar min al-amsilah allati la taqa'u fiha adh-dhahirah wa kullu syai'in ma 'ada li'aibin dzalikal amru fadzalikal amru alladzi yakhtalifu fihi al-qismul awal. Jadi jika ada dua ataupun lebih contoh dari suatu kejadian yang terjadi dan hanya satu keadaan yang setuju dan berbeda pada saat yang sama dua ataupun lebih, contoh di mana kejadian itu tidak terjadi dan segala sesuatu itu tanpa terkecuali cacat, itu adalah masalahnya terdapat di bagian yang pertama. Ya talifu fihi al-qismul awal. Misal contoh, kasru adadul jaraim fi
بلد معين وأريد معرفة السبب في هذه الكثرة. فضلت الظنون الباحثين أما أساه أن يكون سببا بين الأمور الآتية: الأول إهمال الدين، ثم الأمية، ثم الفقر، عدم رقابة الرجال، شره تخفيف العقوبة. لتطلق لهم ولتعيين السبب وزنوا بين عدة مدن توجد الظاهرة في بعضها وهي كثرة الجرائم وتقلص الظاهرة في بعض الآخر. ووجدوا أن المدن التي تظهر فيها الظاهرة لا تتفقه في شيء إلا في عدم وجود الوزاع الديني وإهمال الدين. فكثرة الجرائم أن المدن الأخرى التي لم توجد فيها الظاهرة تختلف في كل شيء وتتفقه في العمل بأمور الدين وجود الوازع الديني بينهم. فقلت الجرائم. Jadi contohnya ada banyak kejahatan di kota tertentu ataupun negara tertentu, dan ketika kita ingin mengetahuinya, sehingga para peneliti itu berspekulasi tentang apa yang mungkin menjadi penyebab antara hal-hal. Yang pertama, ihmaluddin, yaitu peremehan atau pengabaian terhadap agama. Wa al-umiyah, orang-orang yang buta huruf. Al-faqru, dan kemiskinan. Ada muraqabatul rijal, asyarruhu takhfiful kurangnya kontrol kepada orang-orang yang melakukan kejahatan. Terus takhfiful uqubah, dan keringanan hukuman. Maka saya mengurangi dan menentukan alasan dan keseimbangan antara beberapa kota. Fenomena itu ataupun kejadian itu ditemukan di beberapa kota yang merupakan jumlah kejahatan yang besar dan kejadian yang lebih sedikit di kota lain. Maka kejahatannya akan meningkat, dan kota-kota lain di mana kejadian itu tidak ada berbeda dalam segala hal, dan mereka sepakat dalam pengabaian agama, penyelewengan agama, dan banyak dari kejahatan, maka bisa dikatakan kejahatanlah ilahnya. Fastantijul ulama min dzalika anna sabab ad-dhaghirah kasratul jaraim, yakni huwa ihmaluddin wa adamu asiri ala ta'alihi. Para ulama menyimpulkan dari sini bahwa penyebab kejadian banyaknya kejahatan suatu negara yaitu yang pertama ihmaluddin, pengabaian pada agama, wa adamu asiri ala ta'alihi, dan kurangnya pengawasan kepada para pelaku kriminal tersebut. Wa namdi asyashah. Qimatu hadhihi thariqah, nilai dari cara ini, nilai yang bisa diambil yakni hadhihi thariqah al-awwal, yakni at-thariqah yumkinu irja'uha ila tardidil ladzi arafahu al-manatiqah al-qudama bi anna yuradul awsaf allati tahtamilu aqlan an takuna illatan fi dhahirati wa ibtali aliyah ba'daha li tanhasiru al-ilah fil baqi. Yang pertama yakni yang bisa kita cari tahu atau telusuri pada pengulangan yang diketahui oleh para ahli mantik kuno, bahwa pencantuman deskripsi yang dapat dinalar oleh akal adalah cacatnya pada kejadian dan ketidakabsahan sebagian, sehingga penyebabnya terbatas pada sisanya. Wasanian hadhihi thariqah yumkinu an yatawajjah ilaiha ba'da an nuqdataini wujihat lil halataini as-sabiqataini idza laysa bilazimin
an tatafaqqal halat fi syai'in wahidin an takhtalifu fi amrin wahidin. Yang kedua, ya ini cara yang ditunjukkan pada sebagian uang yang ditunjukkan kepada dua perkara sebelumnya, karena perkara atau kasus-kasus tersebut tidak perlu bersepakat dalam satu hal ataupun berselisih dalam satu hal. Misalnya hadis thariqah alafu at-taghyiru an-nasb. Jadi wal ghayah man istaghdama hadzal qanun fil wuqufi ala aqdil asya bi ba'din min jihatil miqdar at-taghyir fi ilati ma yatba'uhu min at-taghyir fil ma'lul. Jadi tujuan dari penggunaan hukum ini yaitu fil wuqufi ala aqdil asya ba'daha bi ba'di wijhati miqdar at-taghyir ma yatba'uhu min at-taghyir fil ma'lul. Jadi hubungan antara suatu dengan suatu yang lain yang dilihat dari segi pertimbangan perubahan dalam suatu kasus mayatba'uhu min at-taghyir fil ma'lul, dan yang mengikuti dari perubahan tersebut fil ma'lul, dalam maklulnya. Misalul hadith thariqah, contohnya fil misal ta'ata lil muhaddirat alladhi dzakarnahu fi thariqatil ula, yakni thariqatul ittifaq. Law hadda anna Ahmad kullama aksara min at-ta'atiyah lil muhaddirat asdada dha'fihi wa qilla intajihi wa kullama qillati min ta'atihi laha tahassanat sihatahu wa zadahu intajuhu, padalla dzalika dalalatun qati'atun ala anna ta'ati lil mahdirat al amaliyah fi i'ya'i huwa syadidu wuduh wa dha'fil intaj. Jadi contohnya pada penyalahgunaan narkoba yang disebutkan pada cara yang pertama, yakni thariqatul ittifaq. Di situ disebutkan bahwa Ahmad itu semakin banyak dia menggunakan narkoba, maka semakin dia itu menjadi lemah dan stabilan kesehatannya menurun. Dan apabila semakin sedikit ia menggunakan narkoba, maka semakin baik kesehatannya dan semakin tinggi juga kesehatannya. Namdi Asyasha. Bangladesh. Baik. Nastanbit min tilka at-thariqah, yakni bahwa penggunaan obat-obat dan terlarang itu adalah suatu
pekerjaan ataupun kegiatan yang parah dan lemah. Wa namdi ila qimatil al-ilmiyah li hadhihi thariqah. Di kimahnya thariqah ini yakni awalan afwan asyasah qablaha badaha tayyib. Awalan yakni hadhihi thariqah afdalut turuq jami'uha li'annaha kama ta'tamidu ala qanunil 'aliyah misla sabaqatiha yazidu 'alaiha annaha tubayyinu silah illah wa ma'luliha wa tadbituha bidiqqah mimma yu'aqidu al-alaqa baina adh-dhahirah wa illatiha. Jadi cara yang pertama, kimah yang pertama yaitu metode ini itu lebih baik dari semua metode karena sama seperti metode-metode yang bergantung pada hukum sebab dan akibat seperti yang sebelumnya. Metode ini juga menjelaskan sebab dan kuantitatifnya serta mengendalikannya yang menegaskan hubungan antar sebabnya. Wasanian yakni hadhihi thariqah nafi'atan fi dirasati dhawahir syadidah ta'kid al-mutasyabih kadh-dhawahir al-ijtimaiyah. Jadi metode ini berguna dalam mempelajari suatu kejadian yang sangat kompleks dan saling terkait seperti kejadian di sosial. Amisan yakni thariqatul bawaqi. Yu'abbiru annaha al-mil nafsuhu biqawlihi itrah min ayyi dhahiratil asya' al-ma'ruf annaha ma'lulatun li ba'dil illah al-bidil ilali ma'rufatan fayakun al-baqi min adh-dhawahir ma'lulan li ba'dil akhir min tilkal ilal. Jadi thariqatul bawaqi yaitu yang di filsuf Inggris yakni Al-Mail sendiri dan mengatakannya kurangi suatu kejadian apapun dari hal-hal yang diketahui disebabkan oleh beberapa penyebab yang diketahui sehingga sisa dari kejadian tersebut disebabkan oleh beberapa penyebab tersebut. Wa min amsilah thariqah yakni al-awwal idza alama anna hanafiyata tumli'u hawdan fi sa'ati fa idza fatahat ma'aha ukhra fi waqtin wahidin wa mala al-hawd fi isrina daqiqatan mungkinana an ta'rifa anna al-illah fi sur'ati la al-hawd innama huwa fatul hanafiyah ats-tsaniyah wa mungkinuna kadzalika an na'rifa anna ats-tsaniyah tusabu dha'ful awal di annaha qad wafrat di ats-tsalisi zaman. Contohnya ya ini diketahui bahwa sebuah keran yang mengisi sebuah bak dalam waktu 1 jam. Jika keran lain dibuka bersamaan dan bak terisi dalam waktu 20 menit, kita dapat mengetahuinya bahwa alasannya adalah kecepatan pengisian bak tersebut. Tapi itu adalah pembukaan keran yang kedua. Dan kita juga dapat mengetahui bahwa yang kedua mengalir 2 kali lebih banyak dari yang pertama karena telah menghemat 2/3 waktu. 6 di asasah. Al-qim al-mili hadhihi thariqah yara al-mail nafsuhu mubtadi'un hadhihi thariqah annaha min a'dhami wasaili al-istikshafat wa innaha nafi'atun fil istikshafat aksara minha fil burhana.
Lidzalika faya la tastaqdimu fil burhanah ala yakiniyah as-sabab. Wa innama istaqdama ghairuha min baqi at-turuq fa hadhihi at-tariqah idzan wijhatun wa mursyidatun ila anna ma'arif min qawanin laisa kafiyan min syarqi ma yuhitu bit-tahirah min ad-duruf wa annahu la yazalu hunaka jawanib bidun syak. Jadi Mel sendiri berpendapat bahwa Mel pribadi berpendapat bahwa thariqah ini, cara ini adalah salah satu cara suatu eksplorasi terbesar dan lebih berguna dalam eksplorasi daripada iktisafat, jadi suatu penelitian ataupun suatu penelitian wa annaha nafi'atun, dan oleh karena itu sangat bermanfaat dalam suatu penelitian. Aksaru minha fil burhan, dan oleh karena itu tidak digunakan untuk membuktikannya kepastian penyebab, melainkan menggunakan metode lain. Jadi metode ini adalah metode yang sangat bermanfaat. Jadi suatu hukum tidak cukup untuk menjelaskan keadaan di sekitar kejadian dan masih ada aspek tanpa penjelasan. Thayyib, syukran hadza minna ala bayani hadzal mabhas amma yata'allaq bi al-istidlal al-istiqra'i wa maharihi wa marahilihi. Wa bihadza kana qad wasalna ila nihayatil bahas lil majmu'ah al-hadiyah asar. Wa syukran ala ihtimamikum, astaghfikum ala at-taqsir, wa nahtatim hadil jalsa biqrati alhamdulillah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.